Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber damai sejahtera. Kami pada pagi hari ini datang untuk menemukan ketenangan di dalam hadirat-Mu. Jauhkan kami dari pikiran yang kacau dan hati yang gelisah. Tuntun kami agar bisa fokus merenungkan firman-Mu dan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kita berpikir makin banyak berbuat baik, makin besar peluang kita diterima oleh Tuhan. Kita sibuk membuktikan diri dengan berbagai macam cara. Kita menjadi rajin ke gereja, aktif terlibat di dalam pelayanan, menaikkan doa yang panjang. Kita pikir semua itu dapat menggugah kasih Tuhan. Hal ini ternyata juga terjadi di tengah jemaat Galatia. Mereka terbuai dengan ajaran sesat yang berkata bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan kasih karunia. Keselamatan butuh usaha, yaitu ketaatan menjalankan hukuman yang sudah Allah berikan, yaitu Taurat. Mendengar kabar itu, Paulus tidak segan menegur mereka dengan keras. Di ayat 1, Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Saudara-saudara, keselamatan itu jelas tidak pernah lahir dari usaha manusia, apapun itu, termasuk ketaatan dalam menjalani hukum Taurat. Hukum Taurat justru menunjukkan betapa berdosanya kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengerjakan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Hanya Kristus yang sanggup. Karena itulah Kristus menggantikan kita untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Saudara-saudara, hari ini Kristus telah menjadi kutuk bagi kita sehingga kita tidak lagi ditimpakan kutuk. Kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum yang mustahil, melainkan di bawah kasih karunia yang memerdekakan. Karena itu, berhentilah menimbang diri di hadapan Tuhan dengan ukuran perbuatan. Pandanglah salib Kristus yang sudah cukup untukmu dan hiduplah dalam ucapan syukur sebagai orang-orang yang sudah ditebus, bukan sebagai orang yang masih berhutang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan ajar kami ketika kami taat, motivasi kami karena Yesus telah terlebih dahulu menyelamatkan kami, bukan untuk membuktikan diri bahwa kami ini mampu diterima Tuhan. Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukannya dengan hati atau motivasi yang benar. Inilah doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.